Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Riyadi, CGP Angkatan 9. Saya mengikuti program PGP di Kabupaten Grobogan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.1 tentang strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya. Strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya saya sajikan dalam 11 strategi berikut. Yang pertama, menuntun. Kita sebagai pendidik harus menuntun laku murid dengan prinsip hati nurani. Yang kedua, pendidikan holistik. Pendidikan sebagai proses holistik yang mencakup perkembangan fisik, intelektual, emosional, dan sosial murid. Nah, di dalam strategi ini mencakup perkembangan fisik, intelektual, emosional, dan sosial murid guna mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan untuk membentuk individu yang seimbang dan berdaya. Yang ketiga, pendidikan karakter. Nah, strategi ini untuk mendorong penerapan nilai-nilai seperti etika, moralitas, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, pendekatan berbasis bakat sesuai integrasi dengan zaman. Nah, hal yang dimaksud yaitu kita sebagai pendidik harus mengakui bahwa setiap murid itu memiliki bakat dan potensi unik yang dibawa sejak lahir pada zaman tersebut. Nah, strategi ini mengakui dan mengembangkan bahwa bakat-bakat individual mereka itu melalui pendekatan yang menyesuaikan dengan zaman tersebut dan terintegrasi dengan metode pembelajaran pada zaman tersebut. Yang kelima, pendidikan kultural. Nah, di dalam pendidikan ini sebagai pendidik harus menghormati dan mengakui adanya keberagaman budaya, suku, agama, dan tradisi. Nah, strategi ini memastikan bahwa murid dapat mengembangkan identitas kultural mereka sambil belajar tentang keberagaman yang ada di Indonesia ini. Yang keenam, pendidikan berbasis pengalaman. Nah, belajar itu tidak hanya berfokus pada buku dan teks, tetapi juga pada pengalaman langsung. Nah, strategi ini memanfaatkan pengalaman nyata dan interaksi dengan lingkungan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam. Yang ketujuh, keterlibatan orang tua. Nah, pendidikan yang berpihak pada murid itu harus melibatkan kerjasama aktif antara sekolah dan orang tua. Artinya, strategi ini melibatkan orang tua dalam proses pendidikan dan memastikan dukungan yang konsisten dari rumah, yaitu orang tua, dan di sekolah. Yang kedelapan, pendidikan kolaboratif. Nah, pendidikan ini harus mengedepankan kolaborasi antara murid, guru, maupun staf pendidikan lainnya. Nah, dengan strategi ini itu akan mendorong pembelajaran yang melibatkan diskusi, kemudian berbagi ide-ide yang brilian, dan kerja tim untuk membangun pemahaman yang lebih baik. Yang kesembilan,
perlunya adanya pengembangan kreativitas. Nah, kita sebagai pendidik harus memberi ruang bagi murid-murid untuk berpikir di luar batasan dan mengembangkan solusi murid. Nah, ini artinya kita harus leluasa memberikan kesempatan kepada murid untuk dapat menyampaikan pendapatnya, menyampaikan karyanya, menyampaikan inovasinya, sehingga murid-murid itu bersifat solutif. Nah, yang ke-10 itu pendidikan inklusif. Nah, bahwa setiap murid itu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Nah, ini artinya strategi pada pendidikan inklusif itu mencakup pengakuan dan penerimaan terhadap semua murid, termasuk mereka yang dalam tanda petik mungkin berkebutuhan khusus. Nah, yang terakhir, yang ke-11 yaitu pendidikan berkelanjutan. Nah, pendidikan tidak berakhir di ruang kelas saja, melainkan pembelajaran harus sepanjang hayat, memotivasi murid untuk terus belajar dan berkembang dalam setiap tahap kehidupan. Nah, dengan melalui 11 strategi ini diharapkan pendidikan yang berpihak pada murid dapat terwujud sesuai dengan visi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga sukses dan berkah dunia akhirat bagi kita pendidik maupun bagi murid pada umumnya. Amin. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.